Dia tidak takut walaupun dia orang miskin. Abdullah bin Mas'ud itu orang miskin ya sahabat-sahabatku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Qobun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menceritakan tentang Abdullah bin Mas'ud, orang yang pertama yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Pengen tahu cerita selanjutnya? Yuk kita simak sahabat-sahabatku semuanya. Oke guys, kalau gitu terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya. Like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih. Al-Quran adalah kitab suci dan bagian penting dalam hidup umat Islam. Bagi kaum muslimin, Al-Quran adalah hukum dan perintah, pedoman untuk berperilaku dan bermoral, serta berisi filosofi agama. Ini adalah komplikasi wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk lengkap bagi umat manusia. Sebagian besar Al-Quran adalah tentang Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungan manusia dengannya. Selain itu, Al-Quran juga berisi petunjuk bagi pengikutnya, catatan sejarah dari nabi dan orang terdahulu, serta pembawa kabar baik bagi orang-orang beriman dan peringatan bagi orang-orang kafir. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat amal mulia, lagi maha benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang bersusah payah mempelajarinya, baginya pahalanya yaitu 2 kali ya sahabat-sahabatku semuanya. Ketika kita mempelajari Al-Quran, dijadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Terlebih kita tidak pernah mau membaca Al-Quran karena hidup kita harus dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dilantunkan di hadapan para tokoh Quraisy. Orang pertama yang melantunkan Al-Quran diketahui berasal dari kalangan sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ia merupakan orang ke-6 yang memeluk Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Diceritakan Muhammad Khalid dalam Rijal Haula al-Rasul, Abdullah bin Mas'ud tidak pernah berani berlalu di sebuah majelis yang dihadiri oleh para pembesar Quraisy, kecuali dengan kepala tertunduk dan langkah yang begitu cepat. Setelah memeluk Islam, ia pergi untuk mendatangi perkumpulan para tokoh Quraisy yang tengah berada di Ka'bah. Ketika semua tokoh dan pembesar Quraisy duduk di sana, Abdullah bin Mas'ud datang dan berdiri di hadapan mereka lalu melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 6 dengan suara keras, lembut, dan mengesankan, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, Dia mengajarinya pandai menjelaskan. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Tumbuhan dan pepohonan tunduk kepadanya. Terdapat di surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 6. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan lantunannya sementara para pembesar Quraisy mendengar dan tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga mereka. Padahal Abdullah bin Mas'ud adalah seorang buruh. Ia bekerja sebagai pengembala kambing milik salah seorang pembesar mereka. Ia hanyalah bocah miskin dan tidak dikenal. Kisah Abdullah bin Mas'ud saat melantunkan Al-Quran turut disaksikan oleh sahabat yang lain, yaitu Zubair bin Awam. Ia menceritakan orang pertama yang melantunkan Al-Quran dengan suara keras adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah SAW berkumpul dan berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran ini dibacakan dengan suara lantang di dekat mereka. Nah, siapakah orang yang berani memperdengarkan Al-Quran kepada mereka?" Abdullah bin Mas'ud menyahut, "Aku," katanya. Para sahabat Nabi lantas berkata, "Akan tetapi kami mengkhawatirkanmu atas mereka. Kami menghendaki seorang laki-laki yang memiliki keluarga besar, sehingga bisa melindunginya dari kaum Quraisy yang hendak mengganggu." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Jangan khawatirkan aku, karena Allah pasti melindungiku." Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Ia kemudian segera berangkat pada pagi hari, yaitu di waktu duha. Ia sampai di makom Ibrahim, sementara kaum Quraisy sedang berkumpul. Ia kemudian membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 6 dengan suara lantang. Zubair bin Awam menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud melantunkan Al-Quran sambil menghadap ke arah kaum Quraisy.
dan membuat mereka bertanya-tanya, hingga para kaum Quraisy tersebut menghampiri Abdullah bin Mas'ud dan memukul wajahnya. Namun Abdullah bin Mas'ud tetap membaca ayat suci tersebut hingga entah berapa ayat. Setelah itu ia kembali kepada para sahabat dengan wajah dan tubuh yang terluka. Para sahabat lantas berkata kepadanya, "Inilah yang kami khawatirkan terhadapmu." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Tidaklah ada uang lebih mudah bagiku sekarang ini selain menghadapi para musuh Allah itu. Jika kalian mau, besok aku akan melakukan hal yang sama kepada mereka." Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu ya sahabat-sahabatku semuanya, cerita pada kali ini kita bisa mengambil iktibar dari sebuah cerita tersebut. Kalau kita sudah meyakini, sudah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tidak lagi takut kepada makhluk Allah. Walaupun kita orang miskin atau orang biasa saja, tetapi ketika imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap tidak takut bahwa yang dibacakan itu adalah kebenaran ya sahabat-sahabatku semuanya. Dia tidak takut walaupun dia orang miskin. Abdullah bin Mas'ud itu orang miskin ya sahabat-sahabatku semuanya. Dia adalah buruh, yaitu pengembala kambing, dan dia melantunkan ayat suci Al-Quran yaitu surah Ar-Rahman ayat 1-6 di kaum Quraisy ya. Jadi di para pembesar Quraisy ya, jadi orang-orang kaya gitu sahabat-sahabatku semuanya. Tapi dia tidak takut ya, karena yang dibacakan adalah kalamullah. Walaupun dia dipukul wajahnya sampai terluka, tapi dia tetap membaca lagi karena dia tidak takut kepada makhluk-makhluk Allah. Dia hanya takut kepada Allah yang menciptakannya. Nah, kita semua yuk kita baca lagi ya Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah petunjuk untuk kita semuanya, untuk keselamatan dunia dan keselamatan kelak di akhirat. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya tentang cerita Abdullah bin Mas'ud yang pertama kali membacakan ayat suci Al-Quran yaitu surah Ar-Rahman ayat 1-6 di kaum Quraisy ya, pemuka Quraisy atau pembesar Quraisy. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.